Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wahdini Saleha, NIM 3123101003. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mengapa diperlukan teori sastra untuk memahami karya sastra. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita tinjau singkat apa itu karya sastra. Kalau kita berbicara tentang studi sastra, hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah pembicaraan tentang karya sastra itu sendiri. Tanpa ada karya sastra, kita tidak mungkin berbicara tentang studi sastra. Selain sebagai sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi, sastra juga sebagai karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual dan emosional. Definisi karya sastra. Teori sastra memiliki peran penting dalam membantu pembaca atau peneliti memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan karya sastra. Karya sastra melibatkan ekspresi seni menggunakan kata-kata, mencakup puisi, prosa, drama, dan sejenisnya. Karya sastra adalah refleksi dari pemikiran, perasaan, dan pengalaman manusia. Mengapa diperlukan teori sastra untuk memahami karya sastra? Berikut beberapa alasan mengapa teori sastra diperlukan untuk memahami karya sastra. Yang pertama, teori sastra diperlukan untuk memahami karya sastra karena teori sastra memberikan kerangka konseptual. Maksudnya adalah, teori sastra menyediakan kerangka konseptual yang dapat membantu pembaca atau peneliti memahami struktur, unsur, dan konvensi dalam karya sastra. Dengan adanya teori, pembaca dapat melihat karya sastra sebagai sebuah bentuk seni yang memiliki aturan tertentu yang dapat dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua, mengarahkan analisis. Teori sastra membantu dalam mengarahkan analisis terhadap aspek-aspek tertentu dalam karya sastra. Misalnya, teori feminisme dapat membimbing pembaca untuk mengkaji bagaimana gender dan peran perempuan dipresentasikan dalam suatu karya sastra. Sementara teori strukturalisme dapat membantu mengidentifikasi elemen-elemen struktural yang mendasari karya tersebut. Teori sastra juga menawarkan perspektif kritis. Teori sastra memperkenalkan perspektif kritis yang beragam. Berbagai pendekatan seperti kritisisme feminis, kritisisme postkolonial, atau kritisisme marxisme membuka ruang untuk memahami karya sastra dari sudut pandang yang berbeda, menggali makna-makna yang mungkin tidak terlihat dengan mudah. Yang keempat, teori sastra diperlukan juga untuk memahami konteks sejarah dan budaya. Teori sastra membantu pembaca memahami konteks sejarah dan budaya di mana karya sastra itu muncul. Hal ini dapat melibatkan pemahaman terhadap norma-norma sosial, politik, dan budaya pada masa tertentu yang mempengaruhi pembentukan karya sastra. Lalu yang terakhir, mendukung pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks akademis, teori sastra juga mendukung pengajaran dan pembelajaran. Dengan memahami teori-teori sastra, mahasiswa dapat memperoleh alat analisis yang kuat untuk membahas karya sastra dengan lebih mendalam.
Lalu, mengapa diperlukan teori sastra untuk memahami karya sastra? Kenapa kita butuh teori sastra? Di sini akan kita bahas peran teori sastra. Teori sastra membantu kita memahami lebih dalam struktur, makna, dan konteks karya sastra. Teori sastra memberikan kerangka konseptual untuk memahami unsur-unsur dalam karya sastra. Teori sastra membimbing analisis kita terhadap aspek-aspek tertentu dalam karya. Teori sastra juga membuka ruang untuk perspektif kritis yang beragam. Pendekatan seperti kritisisme, feminis, postkolonial, dan lainnya memperkaya interpretasi kita. Teori sastra juga membantu pemahaman konteks sejarah dan budaya di mana karya sastra muncul, menyoroti norma-norma sosial, politik, dan budaya pada masa tersebut. Jadi, mengapa diperlukan teori sastra untuk memahami karya sastra? Dengan menggunakan teori sastra, pembaca dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap karya sastra. Meskipun tidak semua orang setuju dengan pendekatan teoritis dalam membaca karya sastra, penggunaan teori ini dapat membuka jendela interpretasi yang beragam dan kaya akan makna. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan mengenai teori sastra kali ini. Apabila ada salah kata maupun penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.